Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai adik-adik, masih semangat kan? Bersama saya Mahardika Bayu Hermawan Putra sebagai pembawa acara dalam kegiatan MPLS Online SMA Negeri 3 Kota Kediri. Sudah bersama kita narasumber dari Koramil 02 Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Bapak Muhammad Natsir, Bati Wanwil Koramil 02 Pesantren. Selamat datang Bapak di channel OSIS Semaga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini bahwasanya dari Koramil ada permintaan dari SMA Negeri 3 Kota Kediri untuk mengisi dalam rangka MPLS SMA Negeri 3 Kota Kediri pengisian dalam rangka wasbang terhadap murid-murid SMA Negeri 3 yang baru secara online. Ya, jadi Bapak Natsir ini nanti akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, betul Pak? Siap, betul. Sudah siap menyampaikan materinya Pak? Insya Allah sudah Oke, siap. langsung saja. Kalau begitu kami persilahkan Bapak Natsir untuk memaparkan materi. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan daripada MC, bahwasanya dalam pengisian perspektif wawasan kebangsaan dalam bela negara Republik Indonesia ini, saya pertama-tama akan mengenalkan diri bahwa nama saya adalah Muhammad Natsir, pangkat Pelda, pembantu Letnan 2, jabatan saya adalah Bati Wanwil di Koramil 02 Pesantren. Dalam hal ini saya akan menyampaikan bahwasanya wawasan kebangsaan dalam bela negara Indonesia, nilai-nilai prinsipnya adalah satu, nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945, antara lain satu adalah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang kedua adalah 5 sila dalam Pancasila, yang itu kalau dijabarkan saling berurutan antara sila ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke sila ke-5. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah nilai kesatuan, tujuan negara, nilai negara yang berkedaulatan rakyat, negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara yang merdeka dan berdaulat serta anti penjajah. Yang kedua, prinsip-prinsip penjelmaan Pancasila, antara lain satu, prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, prinsip-prinsip yang lahir dari perjuangan mencapai mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Antara lain yang mengisi kemerdekaan itu adalah mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya membangun karakter building, yaitu suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti insan manusia atau masyarakat, sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, ciri-ciri karakter bangsa. Satu, adanya saling menghormati dan saling menghargai di antara sesama. Dua, adanya rasa kebersamaan dan tolong-menolong. Yang ketiga, adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa. Yang keempat, adanya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Yang kelima, adanya moral akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama. Yang keenam, adanya perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Yang ketujuh,
adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa menggambarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai budaya. Dan yang kedelapan adalah sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan. Dan itu pun harus karakter budaya harus terbentuk dari awal. Sejak awal kita membentuknya, mendidik menjadi penerus-menerus bangsa yang fundamental. Yang selanjutnya adalah sikap karakter suatu bangsa bermasyarakat. Nah, itu nanti bertujuan untuk menjadi karakter yang bersifat positif dan karakter yang bersifat negatif. Nilai-nilai membangun karakter. 1. Nilai kemajuan, nilai semangat, nilai kebersamaan bergotong royong, nilai kepedulian bersolidaritas. Ulangi, nilai kepedulian atau solidaritas. Yang kelima, nilai sopan santun. Yang keenam, nilai persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, nilai kekeluargaan. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah nilai tanggung jawab. Dalam hal ini bertanggung jawab untuk membangun suatu bangsa dan negara supaya berkeadilan yang sosial. Faktor-faktor dalam membangun kelangsungan karakter bangsa. Faktornya adalah 1. Ideologi. Ideologi bangsa kita adalah Pancasila. Itu pun sudah paten, harus berideologi Pancasila. Yang kedua, politik. Bagi yang berpolitik, silakan berpolitik, karena politik itu bebas. Bebas bagi yang bisa melaksanakan berpolitik. Yang ketiga, membangun karakter bangsa melalui ekonomi. Ekonomi bangsa harus kuat, fundamental. Maka dari itu, maka bangsa harus ekonominya harus kuat sehingga masyarakat adil, sejahtera dan makmur. Yang ketiga, sosial budaya. Sosial budaya adalah budaya kita mempertahankan adat istiadat, bagaimana caranya kita tidak terpengaruh dengan budaya dari asing, misalnya itu harus kita pertahankan. Yang ketiga, agama. Yang kelima adalah agama. Yang kelima adalah agama. Agama, bagaimana kita taat terhadap suatu agama, kita menjalankan agama yang kita anut sesuai dengan keyakinan kita. Gitu. Yang keenam, normatif atau hukum dan peraturan perundang-undangan. Bagaimana kita normatif melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang telah dijalankan oleh negara kita, bahwasanya negara kita adalah berdasarkan hukum. Ya, sesuai dengan hukum yang berlaku, kita harus menjalankan sesuai dengan hukum yang ada berlakukan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Yang ketujuh, melalui pendidikan. Nah, ini yang kita pakai, pendidikan inilah dari mana kita berasal pendidikannya ini. Maka dari itu adik-adikku sekalian, mulai dari dasar ini kita melaksanakan online ini secara online, wawasan kebangsaan itu harus dididik di dalam dada kita, di dalam hati nurani kita. Mulai dari dasar kita harus mendasari bahwasanya kita untuk membangun suatu bangsa dan negara itu harus diawali dari dasar ini. Yang ke-8 adalah lingkungan. Bagaimana kita melaksanakan di lingkungan kita itu suatu misal, jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Misalnya kalau ada pengaruh misalnya narkoba, jangan sampai kita ikut-ikut melaksanakan. Kita kalau bisa dijauhi supaya kita menjadi anak-anak yang terbebas dari narkoba.
Yang ke-9 adalah kepemimpinan. Nah, daripada itu adik-adikku sekalian yang saya banggakan, melalui pendidikan ini kita dididik untuk menjadi pemimpin suatu bangsa nantinya ke depan. Nah, gitu. Selanjutnya adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu adalah tingkat keadaan, keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan menggerakkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya. Maksudnya daripada ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menderita atau kuat menanggulangi beban. Keuletan adalah usaha terus-menerus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Identitas adalah ciri suatu negara dilihat secara keseluruhan holatik, yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasionalnya, serta peranan yang dimainkannya di dalam dunia internasional. Integritas, suatu yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik secara sosial, alamiah, potensi, fungsional. Ancaman yaitu merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Tantangan yaitu merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Hambatan yaitu merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan adalah merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional. Jadi ketahanan nasional harus kita pertahankan secara utuh. Makanya daripada itu adik-adik supaya berjiwa secara bangga untuk mempertahankan keutuhan ketahanan nasional ini. Ketahanan nasional itu meliputi segala dalam bentuk hal. Apapun ketahanan nasional itu meliputi daripada Ipolek Sosbud. Polek Sosbud, politik, ekonomi, sosial, budaya, segala macam ketahanan nasional ini. Jadi jangan sampai ada suatu tantangan, hambatan, ancaman ataupun gangguan. Gangguan atau tantangan, hambatan, ancaman dari manapun kita pertahankan, kita tolak supaya tidak mengganggu ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilanjut lagi yaitu ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional adalah satu, merupakan prasyarat bagi bangsa yang sedang membangun dirinya menuju bangsa yang maju dan mandiri. Yang kedua, menuju dan mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, bagaimana cara kita menuju dan mempertahankan kelangsungan hidup?
kita harus dengan sendirinya kita bagaimana kita cara untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita. Yang ketiga adalah diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi kedaulatan, keuletan, dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan. Nah, dalam hal ini untuk mengembangkan kekuatan untuk mempertahankan negara kesatuan kita ini. Bagaimana ketahanan nasional kita pertahankan. Yang keempat adalah didasarkan pada asta gratra. Yang kelima, dijiwai wawasan nasional. Bagaimana kita harus menjiwai wawasan nasional? Bagaimana kita harus menjiwai wawasan nasional itu? Maksudnya kita harus mempertahankan budaya, politik kita bagaimana, serta adat istiadat kita bagaimana. Yang keenam adalah pola umum operatif didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apapun, bagaimanapun caranya untuk mempertahankan ketahanan nasional itu harus kita jiwai secara benar dan secara tangguh. Azas ketahanan nasional ada 4 macam, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, utuh menyeluruh terpadu. Yang ketiga, kekeluargaan. Yang keempat, secara mawas diri. 4 unsur penting dari eksistensi masyarakat yaitu struktur sosial, pengawas sosial, media sosial, serta standar sosial. Kebudayaan adalah keseluruhan ciri hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku anggotanya. Sosial budaya adalah sebagai kondisi masyarakat atau bangsa yang mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang dilandasi falsafah negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat-sifat ketahanan nasional itu ada 6, yaitu yang pertama manunggal. Manunggalnya bangsa, warga negara bangsa kita secara utuh. Yang kedua mawas ke dalam. Mawas ke dalam yaitu adalah mawas diri, bagaimana cara kita mensikapi untuk mempertahankan ketahanan nasional kita. Yang ketiga adalah dinamis. Secara dinamis utuh, bahwasanya warga negara tidak terlalu berfoya-foya secara dinamis sekali. Indonesia kita pertahankan ketahanan nasionalnya. Yang keempat adalah tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan kekuasaan. Bahwasanya kalau kita mempertahankan ketahanan nasional itu tidak perlu kita saling bermusuhan antara kita. Kalaupun ada misalnya antar warga, bagaimana kita hindari supaya tidak terjadi. Bagaimanapun kita adalah komplek di dalam negara kita Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima adalah percaya pada diri sendiri. Bagaimana kita percaya diri sendiri untuk mempertahankan ketahanan nasional itu? Ya, mari kita bahwasanya dimulai dari diri kita sendiri, setelah itu berkembang berlanjut sampai menuju ke mempertahankan ketahanan negara nasional Indonesia ini. Yang keenam adalah tidak tergantung kepada pihak lain. Bagaimana kita tidak tergantung kepada pihak lain? Maka dari itu kita berusaha bagaimana kita menumbuhkan rasa kebanggaan kepada bangsa kita sendiri. Contoh, membeli produk-produk kita sendiri, mengembangkan produk-produk dalam negeri, supaya kita tidak terimbas oleh produk-produk dari luar negeri.
Yang selanjutnya adalah nilai-nilai sosial budaya. Nilai-nilai sosial budaya itu ada 7. Yang pertama adalah adanya nilai kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan. Bagaimanapun kita harus bersama-sama untuk mempertahankan ketahanan nasional itu dimungkinkan kalau dari dalam diri kita sendiri, diawali dari dalam diri kita sendiri, selanjutnya baru kita bersama-sama untuk mempertahankan nilai ketahanan nasional itu. Yang kedua, nilai-nilai sosial budaya adalah adanya nilai berperan sebagai aturan, ketentuan yang telah membudaya dalam kehidupan kelompok-kelompok masyarakat. Yang ketiga, hubungan kemasyarakatan yang saling menghormati dan menghargai dalam kelompok-kelompok sosial. Yang keempat, adanya standar yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam rangka memiliki sikap dan tingkah laku serta cara masyarakat mencapai tujuan. Yang kelima, adanya rasa solider antar sesama. Yang keenam, nilai persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa. Yang ketujuh, nilai kesetiaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, manfaat atau makna wawasan kebangsaan pada kali ini adalah mengutamakan kepada seluruh bangsa agar menempati persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi wawasan kebangsaan adalah wujud suatu pembelaan kita kepada bangsa dan negara dan tidak egois, yang tidak mementingkan diri kita sendiri ataupun golongan daripada pribadi atau golongan. Lebih baik kita mementingkan kepentingan bangsa ataupun negara. Pancasila adalah sebagai landasan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia ini, sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa. Itu saja kita harus Pancasila kita tanamkan di dalam hati kita, karena Pancasila itu harus berurutan. Kalau tidak berurutan, kita tidak akan bisa melaksanakan. Jadi itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Maka dari itu, daripada adik-adik yang telah mengikuti MPLS supaya bisa melaksanakan, bahwasanya wawasan kebangsaan perlu untuk kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Natsir. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Stay tune terus di akun media sosial OSIS Maga. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share channel YouTube OSIS Maga. Nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kalian bisa mendapatkan konten-konten terbaru dari kita. Sekian dari kakak, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.